Lebih kuat bukan masalah bapak anak, tapi masalah berkat itu sampai ke tujuan. Untuk terus memberkati sampai dunia diberkati, caranya seperti itu. Nah, saudara, kekeliruannya ini bahayanya di sini. Esau sebetulnya yang dapat janji, bukan Yakub kan? Ya kan? Tapi karena Esau menganggap enteng, maka jatah itu pindah ke orang lain. Nah, ini saudara, ini yang sering kita, oh aku sudah dipilih Tuhan, dulu dapat nubuat. Hati-hati saudara. Kalau engkau tidak melakukan bagianmu, dan Tuhan menunggu sampai waktunya, putus dan dipindah ke orang lain. Setiap kota itu selalu ada gereja satu yang bisa menjadi tempat di mana Tuhan itu menjadi sahabat. Jadi ada perhitungan-perhitungan Tuhan. Makanya saudara, kalau engkau melakukan sesuatu tapi nggak dihitung sama Tuhan, enteng, wah berat. Saudara. Karena perhitungan kita beda dengan perhitungan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita kembalikan perpuluhan aja rasanya, iya aku kasih persembahan. Bukan saudara, makanya ini harus di brainwashing. Pada waktu kita membawa perpuluhan, itu bukan memberikan. Mengembalikan. Saudara pernah gak sih gak punya apa-apa misalnya, gak punya motor, pinjam motor. Itu kan senangnya gak karuan toh. Nah, waktu balik kayak, nyoh. Loh saudara, orangnya jengkel toh. Waduh, kamsyaya. Betul gak? Waktu kita pinjam mungkin bensinnya separuh. Wah kebaliknya polke itu dipenuhin kamsyaya. Ngerti gak saudara? Sikap ini hati-hati. Makanya itu hak Tuhan. Saudara makanya aku tergeraknya begini, aku tergerak begini. Itu sebetulnya jujur saudara. Sekali lagi, kecuali engkau punya nilai kehambaan dan kenabian begitu rupa. Itu beda. Tuhan berkata jelas begini, itu bisa. Contohnya ada adiknya pengusaha luar biasa. Kakaknya hamba Tuhan, penginjil. Satu kali dia sombong, dibentuk Tuhan sampai dia bertobat. Bertobatnya luar biasa. Tuhan bilang saudara, perpuluhanmu kasih ke dia. Bisa. Ngerti gak saudara? Di dalam Tuhan ada perkecualian. Tapi gak tiap hari perkecualian. Itu pasti gak beres. Makanya Ibu Indi ngajar apa? Engkau menabur di tanah yang subur. Perpuluhan bukan nabur, saudara. Perpuluhan sekali lagi mengembalikan. Saya berani ngomong di sini karena saya enggak pegang perpuluhan. Saudara, makanya kebenaran diri sendiri itu tipis semua. Lihat. Ya. Sebetulnya jatah ini untuk siapa saudara? Ayat tadi. Esau. Saudara mau diberkati? Yang percaya katakan, saudara belajar seperti firman Tuhan. Bagaimana berkat Ishak, Esau nyepelin, maka berkat itu pindah ke Yakub. Makanya saudara bilang, oh aku diberkati gini. Kalau saudara nyepelin, pindah jatahnya ke orang lain. Maka dari itu saudara, belajar nurut. Kalau nurut itu pasti indah. Apa yang dialami saya yang tidak baik, jangan dialami oleh saudara. Yang percaya katakan, itu enaknya saudara. Nah terus, contoh ketiga, Bilangan 24. Ayat 9. Saudara, ini kita belajar, lihat ini tentang Bileam dan Israel. Ya. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ayat 1, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Terus ayat yang ke-9. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ini semua nubuat tentang Israel. Bangsa. Tadi Abraham. Terus mengalir ke Yakub. Sekarang ke bangsa. Bukan satu orang. Bangsa Israel. Ayat terakhir. Baca kalimat terakhir. Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Dan terkutuklah orang yang. Lihat saudara. Semua cara yang sah. Kenapa bangsa Amerika
beberapa waktu lalu secara khusus diberkati luar biasa. Karena bangsa Amerika adalah bangsa yang paling memberkati Israel. Jadi saudara, luar biasa Tuhan itu. Janjinya setia, ya dan amin. Amin saudara. Maka dari itu jalur ini jalur yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lukas 19 ayat 26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, setiap orang, perhatiin saudara, yang mempunyai, bukan yang tidak punya loh ya, yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Abraham sudah terima, sudah punya berkat. Yang percaya katakan, Abraham sudah punya berkat, tapi kepadanya diberi. Terus, prinsipnya ini sama. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Aneh enggak saudara? Juga apa yang ada padanya. Ini pelajaran tentang berkat dan kutuk. Maka dari itu saudara berpikirnya selalu begini. Orang itu sudah punya kok, ngapain diberkati? Betul enggak? Saya lebih baik memberkati orang yang enggak punya. Nah saudara hati-hati. Belum tentu orang, saudara aku lebih baik memberkati orang yang tidak punya. Itu nilainya di hadapan Tuhan bukan berkat, tapi belas kasihan. Seperti engkau memberi kepada orang miskin. Ngerti gak saudara? Nilainya berapapun jumlahnya di hadapan Tuhan bukan saudara memberkati orang miskin. Tapi engkau hanya memberikan belas kasihan. Ada nilainya tapi kecil. Bukan memberkati orang yang diberkati. Sudah punya malah diberi. Nah sekarang contohnya. Contoh yang kedua menyambung supaya lebih jelas. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut apa saudara? Aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Lihat, semua gandengan dan berkaitan. Maka orang yang memberkati Abraham itu sama seperti dia memberkati Tuhan. Amin. Saudara kan gak bisa, nih Tuhan. Duit, nih Tuhan. Apa dia gak bisa terima? Melalui Abraham, berkat itu sampai orang memberkati Abraham sama seperti orang memberkati Tuhan. Orang yang menyambut aku sama orang itu menyambut Yesus. Orang menyambut Yesus sama seperti dia menyambut Bapa. Luar biasa sekali saudara. Terus ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima apa saudara? Upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar. Ini dalam bahasa Ibrani saudara. Salah satu arti dari menyambut adalah memberkati. Kalau engkau memberkati orang benar, engkau memberkati nabi, engkau menerima upah nabi. Engkau memberkati orang benar, engkau mendapat upah orang benar. Terus ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada